حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin, sayyidi waladi Adnan, wa ala alihi wa sahbihi dzawil ilmi wal irfan, amma ba'du. Alhamdulillah, setelah puja-puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat beserta salam juga telah kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam rahmat taufiknya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema yang sangat luar biasa, yaitu 3 cahaya hidup seorang muslim. Sebab kita hidup di dunia ini penuh dengan kegelapan. Apalagi kita hidup di akhir zaman. Zaman yang penuh dengan fitnah, zaman yang penuh dengan godaan akidah, zaman yang penuh dengan tantangan keimanan. Sampai Nabi memberikan ibarat, di akhir zaman bagaikan qaqitu'i lailil mudlim, bagaikan bagian malam yang gelap gulita. Saking gelapnya zaman ini, banyak orang yang terjerumus. Saking gelapnya, banyak orang tidak lagi bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram. Bahkan saking gelapnya ini zaman ibadallah, banyak orang tidak lagi bisa membedakan mana agamanya dan mana yang bukan agamanya. Oleh karena itu, untuk melepas diri dari segala macam kegelapan di dunia ini, seorang muslim butuh 3 cahaya hidup sebagai pedoman dan kewaspadaan untuk dirinya. Yang pertama adalah nurun ilahi, cahaya Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, faqala ta'ala, Allahu nurus samawati wal ard. Dialah Allah cahaya bagi apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allah ini merupakan satu cahaya yang akan memberikan kepada kita apa yang kita harapkan. Oleh karenanya Nabi mengatakan, wa idza sa'alta fas'alillah. Jikalau meminta, maka mintalah engkau kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan jikalau kau meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita di dalam kehidupan yang sempit, dalam kegelapan, dalam hati yang gundah gulana, jangan kita kembali kepada dukun, jangan datangi paranormal, tapi datangilah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman, Allahul ladzi, yang telah memberikan kepada kita satu spirit yukhriju, telah mengeluarkan kita semua minaz zulumat ilan nur, daripada kegelapan menuju cahaya. Jadi kalau kita ingin terlepas daripada kegelapan yang ada di muka bumi ini, kegelapan maksiat, kegelapan kemusyrikan, kegelapan kemungkaran, kuncinya kembali diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, cahaya yang harus dimiliki seorang muslim adalah nurun nabawi, cahaya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, faqala ta'ala, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang kepada engkau sekalian. Siapa yang datang? Nurun, cahaya. Sepakat ahlu tafsir mengatakan yang dimaksud cahaya di sini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu, marilah kalau kita ingin mendapatkan cahaya penuh dengan sinar yang menerangi kehidupan kita, jadikan Nabi sebagai uswatun hasanah di setiap sektor kehidupan kita. Karena apa yang disampaikan oleh Nabi, baik lewat ucapannya, perbuatannya, ataupun ketetapannya, itu merupakan uswatun hasanah bagi kita semua sebagai umatnya. Dan yang ketiga, cahaya hidup seorang muslim adalah nurul Qur'ani, cahaya Al-Qur'anul Karim. Allah berfirman dalam Al-Quran, faqala ta'ala, fa'aminu billahi wa rasulihi wa nuril ladzi anzalna. Kata Allah,
berimanlah engkau sekalian. Pertama, iman kepada Allah. Kedua, iman kepada Rasulnya. Dan yang ketiga, beriman kepada cahaya yang telah kami turunkan. Sepakat ahlu tafsir mentafsirkan bahwa cahaya di sini adalah cahaya Al-Quranul Karim. Oleh karenanya, kalau kita ingin hidup dalam keadaan yang lurus, menuju Shiratal Mustaqim, ikutilah pedoman kita, yaitu Al-Quranul Karim. Maka ibadah Allah dan pemirsa dimanapun Anda berada, kalau kita sudah mengetahui Allahnya cahaya, kitabnya cahaya, nabinya cahaya, maka ada satu pertanyaan untuk kita. Fakaifa ya'ishul muslimu fid dhulumat? Bagaimana seorang muslim bisa hidup di dalam tengah-tengah kegelapan? Berarti kalau ada seorang Islam hidup dalam kegelapan, berarti meninggalkan tiga cahaya ini. Oleh karenanya, ayo mari kita jadikan diri kita ini sebagai ahlullah, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ahlun nabi, orang yang mengikuti daripada apa yang disampaikan oleh Nabi. Dan ahlul Quran, orang yang mengamalkan isi kandungan Al-Quranul Karim. Pemirsa dimanapun Anda berada, pada ujung tausiah singkat ini, saya ingin menyampaikan kesimpulan bahwa yang pertama, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita cahaya. Ikuti cahaya Allah, yaitu cahaya di mana kita akan mendapatkan keimanan dan kekuatan keistiqomahan di dalam berjuang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Spirit aksi bela Islam. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.